Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Taufik Isa, saya dari divisi Project Housing. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai struktur kayu. Secara fisik, kayu adalah material yang kuat dan kaku. Namun dibandingkan dengan material seperti baja, kayu termasuk bahan yang ringan dan fleksibel. Kayu sendiri merupakan bahan bangunan tradisional, namun tetap populer dipakai hingga hari ini. Penggunaannya sangat luas, seperti dalam berbagai konstruksi baik rumah, ruko maupun bangunan bertingkat lain. Bicara mengenai kebutuhan konstruksi, tentunya tidak hanya pada material besi dan beton, baik itu besi habim, besi wearmesh, maupun beton cor siap pakai dan siap pasang seperti box culvert, precast ditch, pagar panel, dan lain sebagainya. Material kayu juga sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hampir pada setiap konstruksi bangunan. Akan tetapi penggunaannya pada zaman sekarang tentunya dibatasi karena alasan pelestarian lingkungan. Dalam bangunan tradisional, konstruksi ini didukung oleh tiang vertikal besar yang mentransmisikan kekuatan di tanah. Hal ini cukup efektif karena kayu pada umumnya memiliki kekuatan tekan yang tinggi. Namun, salah satu kelemahan bangunan dengan struktur kayu ialah bisa terjadinya dekomposisi alami. Hal ini bisa terjadi jika kayu yang digunakan tidak berkualitas dan usianya masih sangat muda untuk sebuah konstruksi. Seperti bahan alami lainnya, kayu bisa rapuh dan rusak karena kekuatan dekomposisi alami melalui proses yang dikenal sebagai pembusukan, di mana organisme seperti jamur dan serangga, rayap dan kumbang secara bertahap bisa melahap selulosa dan lignin dan mengurangi volume kayu hingga menjadi debu dan akhirnya hilang tanpa sisa. Bagi sebuah bangunan akan lebih sempurna lagi jika bahan kayu yang dipakai ialah bahan kayu yang cukup tua umurnya, hingga akan lebih awet ketika dipakai dalam konstruksi hingga berumur ratusan tahun lamanya tanpa kerusakan yang berarti. Kualitas struktur kayu selain umurnya juga yang dipengaruhi pada jenisnya, maka tidak heran jika kita mengetahui bahwa jenis kayu tertentu akan jauh lebih mahal dibanding dengan jenis kayu lainnya. Memang cukup unik karena masing-masing jenis kayu mengandung unsur yang berbeda hingga mempengaruhi kepadatan dan juga daya tekannya. Yang pertama, kayu jati. Sering dianggap sebagai kayu dengan serat dan tekstur yang paling indah. Jenis kayu ini juga termasuk yang paling kuat hingga tak heran jika harganya lebih mahal dibandingkan dengan beberapa jenis kayu lainnya. Karakteristiknya yang stabil, kokoh, dan tahan lama mampu membuatnya menjadi pilihan utama untuk bahan bangunan. Selain itu, struktur kayu untuk kusen dan berbagai mebel juga sering memilih jenis kayu jati karena lebih tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya. Karena kandungan minyak di dalam kayu jati yang unik dan tidak terdapat pada struktur kayu lainnya. Penggunaannya yang paling cocok diaplikasikan pada pintu dan bingkai. Lantai juga cocok, apalagi furnitur. Selanjutnya, kayu merbau berasal dari Pulau Papua. Jenis kayu ini termasuk jenis kayu yang cukup keras dan stabil, tahan terhadap serangga, memiliki warna coklat kemerahan dan kadang disertai dengan pantulan kuning, dan memiliki konsistensi garis putus-putus dari serat yang patah.
Kayu merbau biasanya memiliki ciri khas dengan melamin gelap. Struktur kayu ini juga cocok untuk pintu, lantai, dan lain sebagainya karena tampilannya yang artistik dan berkesan mahal dan juga pasti mewah. Kemudian yang selanjutnya, kayu bangkirai. Berasal dari Kalimantan, termasuk jenis kayu yang cukup kuat dan tahan lama. Sifat kekerasan kayu ini juga disertai dengan tingkat kerapuhan yang tinggi. Selain itu, pada kayu bangkirai sering ditemukan lubang. Namun tidak mengurangi kualitas dari kayu ini ya. Lubang ini masih bisa ditutup dengan dempul kayu. Secara struktural, lubang ini tidak mengurangi kekuatan. Kayu ini kerap digunakan untuk bahan konstruksi berat, seperti atap kayu. Kayu bangkirai termasuk jenis kayu yang tahan lama, sehingga sering dipilih sebagai bahan untuk eksterior bangunan seperti trim, flooring, atau exterior cladding. Ciri khas struktur kayu ini secara fisik berwarna kuning dan kadang agak kecoklatan. Demikian video pembelajar pada kali ini. Semoga sedikit informasi yang saya bagikan ini dapat menjadi sebuah pembelajaran baru buat teman-teman dan saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Salam Rumah Ningrat.